Halo semuanya. Jadi, tahun 2021 kemarin, aku lolos ujian masuk Institut Teknologi 10 November jurusan Desain Interior lewat ujian mandiri. Sebenarnya, aku tuh nggak terlalu suka gambar dan nggak terlalu jago gambar juga. Kalau gambarnya basic-basic sih bisa, tapi kalau kayak gambar orang atau gambar yang susah-susah gitu, aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa ngelukis dan nggak suka ngecat karena ribet dan butuh kesabaran. Tapi anehnya, aku bisa lolos ujian masuk dan jadi mahasiswa di sana. Jadi, kalau di jurusan desain ITS itu perlu yang namanya portofolio gambar. Kalau SBMPTN waktu di tahun aku itu butuh 3 gambar. Gambar naratif, gambar still life, sama gambar bebas. Jadi, waktu itu karena aku bener-bener gak bisa gambar, aku sempat ikut les di Villa Merah di Jakarta. Waktu itu aku ikut 10 kali pertemuan, bayar 2 atau 3 juta gitu, aku lupa. Di Filmer ini diajarin buat bikin 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Dan itu kepake banget buat portofolio nanti supaya gambarnya jadi lebih bagus. Jadi nanti kalau disuruh buat gambar kayak ruangan dan semacamnya, boleh dicoba pakai 1 atau 2 titik hilang. Nah nanti di video selanjutnya aku bakal kasih tahu apa aja yang aku pelajari di Filmer. Jadi, aku daftar masuk di tes desain itu bukan pas SBM, tapi pas SMM, ujian mandirinya. Waktu itu, soalnya disuruh gambar komposisi berwarna tentang teras rumah, ada keluarga terdiri dari ibu, ayah, 2 anaknya, sedang gotong royong membersihkan rumah. Karena waktu itu masih COVID, jadi ujiannya itu online lewat Zoom dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau ujian mandiri di tahun 2020, soalnya itu komposisi berwarna, 2 anak sedang makan bersama di ruang makan. Di meja makan tersedia makanan, mangkuk keramik, dan botol kemasan air mineral. Gambarnya di kertas A3. Berdasarkan yang aku tahu, kalau 2022 kemarin ujiannya itu offline karena COVID udah reda. Terus soalnya itu naratif black and white, waktunya itu 3 jam. Kertasnya itu disediain dari panitia. Tapi untuk soalnya sih aku kurang tahu. Dan kemungkinan untuk tahun 2023 sekarang, soalnya itu bakal komposisi berwarna juga atau malah black and white juga. Tapi aku kurang tahu juga sih, mungkin soalnya bakal nambah baru. Yang pertama, kalau DKV mungkin bisa difokusin keseluruhan gambar dan warnanya termasuk orangnya. Terus kalau desain interior bisa difokusin ke perspektif ruangannya, kayak di gambar interiornya, rumahnya, lingkungannya, tata letak furniture-nya, dan semacamnya. Kalau desain produk bisa difokusin ke model pakaian orangnya atau model produk furniture-nya. Dan yang kedua, sebisa mungkin jangan sampai ada sisa warna putih polosan aja tanpa diwarnai. Warna putih polosan kertasnya gitu loh. Nah, ini berlaku buat semuanya, buat gambar black and white dan berwarna. Yang ketiga, ini berlaku untuk gambar komposisi berwarna dan black and white. Kalian bisa mainin cahayanya, jadi kayak warnanya itu ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Kalau misalnya cahaya itu dari atas, nah berarti apa namanya warna yang lebih terang itu bagian atas dan sisi bawahnya itu lebih gelap, dan akan lebih baik kalau ditambahkan dengan bayangan karena itu ngebuat benda itu jadi terkesan nyata keberadaannya. Nah, bayangan bisa berwarna lebih gelap lagi dibanding benda yang tidak terkena cahaya. Jadi misalnya benda yang terkena cahaya warna itu abu-abu muda. Terus benda yang tidak terkena cahaya warnanya abu-abu tua. Terus bayangannya dikasih warna hitam semacam itu. Yang keempat, untuk gambar naratif black and white kan diarsir ya. Nah, kalian bisa pakai gradasi warna. Jadi ada bagian yang warnanya hitam banget, ada yang warna abu-abu tua, ada yang sedikit abu-abu. Perbedaan pokoknya tuh perbedaan ketebalan pensil itu bakal ngebuat gambar jadi terlihat nyata dan terlihat lebih 3D. Yang kelima, kalau misalnya nanti ada soal black and white yang ceritanya naratif hitam putih, kan ada bagian yang diarsir lebih tebal dan lebih tipis. Nah, ada nasihat yang bilang kalau ngasih tebal tipisnya itu jangan didusel atau di blend. Jadi ada beberapa orang yang kalau arsir itu pensilnya habis diarsir ke kertas, terus tuh digesek atau di blend sama jari mereka atau tisu, supaya terlihat halus atau apapun. Nah, itu tuh nggak boleh karena bukan termasuk salah satu teknik mengarsir. Gak ada pemberitahuan resminya sih, tapi dosenku juga bilang kayak gitu kurang bagus. Mending diarsir biasa aja. Dan sebenarnya kalau di ITB, aku pernah dengar katanya nggak boleh juga. Di ITB, dusel itu dinilai ngebuat kertasnya jadi kotor. Jadi kalau mau diarsir, ya arsir biasa aja. Nggak perlu diusap pakai jari atau tisu segala. Yang keenam,
Untuk gambar komposisi berwarna, pewarnaannya misalnya kayak Gordon, kalian mau kasih warna ungu. Coba di bagian tertentu kalian kasih ungu muda, ungu tua, sedikit pink tua, sedikit pink muda, tapi yang warnanya itu tetap masuk dan nyambung. Jadi semacam menunjukkan ini Gordon ada bagian yang terkena sedikit cahaya, jadi warnanya itu agak berbeda. Jadi bukan diwarnain satu warna tok aja, kayak warna ungu aja, karena itu ngebuat gambar jadi nggak menarik. Yang ketujuh, jangan buang-buang waktu. Waktunya kan terbatas, jadi dimanfaatin sebaik mungkin. Lebih teliti lagi, kalau udah selesai, coba perhatiin detailnya juga. Coba buat detailnya kalau masih ada waktu. Dan itu aja ketujuh tips dari aku. Oh iya guys, aku lupa. Aku nggak tahu sih, di 2023 ini kalian bakal disuruh buat deskripsi diri apa enggak. Tapi aku mau kasih tahu aja, buat jaga-jaga kalau misalnya nanti kalian bakal disuruh buat deskripsi diri juga. Jadi, selain disuruh buat portofolio, di ujian mandiri tahun 2021 kemarin, aku itu sempat disuruh buat deskripsi diri. Jadi, di deskripsi diri ini, kalian ceritain aja tentang diri kalian, tentang SMA, tentang pengalaman yang udah kalian lakukan pas SMA, kayak semacam eskul, lomba, kepanitiaan, atau organisasi, terus sifat dan perasaan kalian waktu ikut kegiatan, terus hobi kalian yang berhubungan dengan jurusan yang kalian inginkan, kalian juga bisa tulis. Kalau misalnya kalian pernah ikut les, terus kemampuan desain dan gambar kalian tuh sampai seberapa, terus sebesar apa keinginan kalian untuk masuk jurusan itu, sebisa mungkin minimal buat satu halaman dari atas sampai bawah full, terus buat beberapa paragraf dan buat agar terlihat menarik dibaca tapi nggak hoax. Pakai kata-kata yang sopan dan formal, ada pembukaan berupa perkenalan diri, terus isi dan penutupnya berupa permintaan maaf kalau misalnya ada salah kata dan semacamnya. Bisa juga kalian buat janji kalau kalian keterima di jurusan itu, kalian bakal belajar dengan sungguh-sungguh dan semacamnya. Pokoknya ngebuat juri yang membaca itu jadi tertarik ke kalian dan yakin kalau kalian itu pantas jadi mahasiswa di sana. Dan pokoknya kalian itu buat yang sebujuk-bujuknya lah, tapi jangan hiperbola juga, jangan tunjukin kalau kalian itu takut nggak diterima, karena itu nunjukin skill kalian gak mumpuni, sampai kalian takut kalau kalian itu bakal ketolak. Ini deskripsi diri buatanku waktu itu. Di pembukaannya bisa ditulis nama, lulusan tahun berapa, jurusan apa pas SMA, dan dari sekolah mana. Terus aku kasih tahu juga apa yang kusukai. Di paragraf kedua, aku kasih tahu kegiatan apa aja yang pernah kulakukan pas SMA. Kayak ekstrakurikulernya apa dan tugas yang pernah dilakuin pas eskol itu apa. Terus kasih tahu juga kalau pernah ikut kepanitiaan atau kegiatan lain. Nah, kasih tahu juga cita-cita kamu. Nah, di paragraf selanjutnya, kalian kasih tahu usaha kalian untuk mendalami keahlian menggambar. Di sini, kalian kasih tahu effort kalian supaya bisa keterima di jurusan itu. Nah, di sini aku itu kasih tahu kalau aku sempat belajar gambar dari aplikasi dan les privat. Nah, kasih tahu apa aja yang udah dipelajari. Nah, terus di penutupnya, kalian bisa kasih harapan kamu apa, terus permohonan maaf tentang kekurangan, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Oh iya, kalau kalian mau tahu selengkapnya tentang prospek kerja desain, kalian bisa tonton aja channel YouTube-nya Fkreabis. Link video bakal aku kasih di deskripsi ya. Nah, oke, sebenarnya itu aja sih. Semoga membantu. Pokoknya pas ujian jangan gugup, santai aja. Bawa tisu juga kalau nanti kalian ujian, khawatir tangan kalian keringetan dan membuat kertasnya itu jadi basah. Sekian dari penjelasanku yang lumayan panjang ini. Bye-bye!